asrafil maqamah warfa'u manazilah wa a'lad darajah wa huwa maqamul ihsan musarra ilaih biqaulihi alaihi salatu wassalam al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam tahuilah anal muraqabah. Muraqabah tahu? Muraqabah itu setiap detik sampai akhir hayat seorang hadir, ya Allah Subhanahu wa taala di hadapannya, dia merasa hadir di hadapannya ada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya muraqabah. Muraqabah itu dia merasa, seorang tadi merasa diawasi, hidupnya diawasi sampai akhir hayat hidupnya. Muraqabah, ya. Muraqabah seorang ini, di mana ada dia, di situ ada Allah Subhanahu, hidupnya terawasi. Muraqabah min asrofil maqam, paling mulianya maqam, paling mulianya tempat. Warfa manazil, dan paling luhurnya, paling tingginya darajat. Wa a'lat darajat, dari berapa derajat yang paling mulia itu muraqabah. Itu muraqabah, subhanallah. Makanya dikatakan asrafil maqam, suatu kemuliaan bagi seorang yang mencapai tempat yang sangat tinggi, para waliullah, yang pasti para waliullah, kekasih Allah Ta'ala. Setiap detik, segala satu napasnya, ya, napas yang keluar dia nggak berani macam-macam, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu sama seorang muraqabah, ada di hadapannya mengawasinya. Muraqabah ini dia, pokoknya derajatnya tinggi. Jadi segala napas, segala perbuatannya, ya, penuh dengan kehati-hatian, karena dia selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muraqabah. Itu ya. Terus wahya maqamul ihsan musarra ilaih. Seorang tadi dia bisa setiap detik, setiap napas yang keluar daripada mulutnya, daripada hidungnya, setiap anggota tubuh yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai rambut, mata, semua anggota zawahir, anggota tubuhnya, ya, benar-benar dimanfaati. Karena yang namanya hidup inti mau tahu, di dunia numpang minum, kita kan numpang minum doang, balik lagi. Numpang minum, balik lagi kan gitu. Gitu ya. Balik lagi ke asal kita. Itu yang melahirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lantaran rahim orang tua, dan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Kalau seorang tadi wa may ya'mal minas su', dia berbuat yang jelek, tapi dia nggak tobat, wah repot. Ya, wa may ya'mal minas su', dia berbuat yang jelek tapi dia nggak tobat. Padahal sifatnya Allah Ta'ala Ghafurur Rahimah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Makanya orang banyak apa ya namanya, banyak orang baca ratib tapi nggak baca kitabnya. Harus baca kitabnya. Baca ratib harus baca kitabnya. Ya. Banyak karangan daripada Al-Imam Habib Al-Haddad tuh banyak. Ya, paling banyak tasawuf. Itu hebat dari umur 7 tahun. Dari umur 7 tahun Al-Imam Habib Al-Haddad ya, sholat ribuan rakaat daripada masjid ke masjid, sholat ribuan rakaat. Al-Imam Habib Al-Haddad ya, dari masjid satu pindah lagi, masjid satu pindah lagi, ribuan rakaat sholatnya, subhanallah, dari umur 7. Allahumma sholli ala Muhammad. Ditanya, ya Habib, guru inti siapa? Agama inti apa? Agama inti apa? Agama aneh, guru aneh. Agama aneh, guru aneh. Ya. Orang yang nih, yang dia muraqabah, yang pertama dia nggak muraqabah kepada Allah aja. Nih, seorang tilmiz, seorang murid dalam kitab Sulukul Murid, di mana ada dia, ini belum sampai ke Allah, di mana ada dia, di situ ada gurunya. Ya, di mana ada dia, di situ ada guru dia. Gitu. Seorang nggak tahu-tahu dia malu kepada Allah Taala kalau nggak lantaran seorang guru. Kayaknya hebat Habibullah Haddad. Sampai agama inti, agama aneh, guru aneh, itu agama aneh. Ya, karena saya nggak kenal agama, ya nggak kenal agama tanpa guru. Nggak jadi kata-kata Islam, nggak jadi kata-kata Muslim tanpa seorang sang pembimbing. Ini muraqabah seorang murid, ya bukan kepada Allah dulu, tapi di mana dia berada, di situ ada guru, ada gurunya, kepantau dia, ya kan? Kalau nggak tahu dia takut sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya tanpa dibimbing dengan seorang guru, gitu ya. Tuh, makanya orang tadi tuh punya buah yang muraqabah, dia bisa muraqabah kepada Allah Taala, di mana dia di situ ada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan membuahkan sifat ihsan. Apa tuh sifat ihsan? Apa ihsan? Biqauli alaihi salatu salam, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Menyembah Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Fa in lam takun tarahu, walaupun dia nggak lihat, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah Taala melihat dia. Walaupun dia nggak lihat, sesungguhnya Allah Taala melihat dia. Ihsan. Ibadah paling tertinggi ihsan. Dia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan dia melihat Allah, ya. Walaupun dia nggak melihat, tapi Allah Subhanahu Wa Taala melihatnya. Muraqabah. Orang kalau muraqabah, Allahumma sholli ala Muhammad, dia akan bisa merasakan manisnya, nikmatnya daripada sholat. Dia akan merasakan manisnya, nikmatnya dikala dia mengingat sang pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Orang sekarang kan kalau makan sama sholat kan lebih berasaan makan. Dia tahu makanan gak enak, makanan enak kan tahu. Manusia kan tahu makanan enak, makanan gak enak tahu. Makanan enak senang dia. Dikala makanan gak enak ngoceh dia. Makanan enak senang banget, nggak ada omongnya. Udah nggak bisa diceritain dah. Tapi makanan yang enak nih, makanan
kurang apaan sih nih? Enak banget makanan. Ya kan? Kenapa? Lagi dia sholat, lagi manusia tadi sholat, ketika dia sujud nggak bisa merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya sujud, nggak bisa meneteskan air mata. Seorang nggak akan bisa mendapatkan sifat muraqabah kalau lagi sujud. Dia bisa nggak berasa sholatnya. Misalnya dia sholatnya nggak berasa, oh sholat, iya, berapa tahun-tahun sholat gue nggak ada rasanya, ya, nggak pernah mata meneteskan air mata di kala sujud, nggak pernah. Yang diminta sujud dalam sujudnya pasti dunia mulu, yang disujudnya. Ya, banyak orang yang dibilang bertuhan dengan Allah Subhanahu wa taala padahal kagak dibertuhan dengan Firaun. Gitu kan? Dunia, lagi sujud ya dunia. Sujud ya Allah. Kalau kita nggak meneteskan air mata, nggak berasa sholat, ya rugi banget. Sujud ya Allah. Ya, ampuni segala kesalahan saya. Segala mulai pagi sampai segalanya yang kita berbuat. Syukur puji kita sama Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah berikan. Lagi sujud udah nggak bisa apa-apa dah. Orang sujud nggak bisa ngomong gimana-gimana. Orang yang dia muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala ya meneteskan air mata. Tetesan air mata ini akan jadi saksi di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang tetesan air mata dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang pelacur. Kisah seorang pelacur dan kitab Riyadhus Shalihin. Ya, ditanya sama Allah taala, dia nggak bisa ngomong, yang ngomong tangannya, yang ngomong matanya, yang ngomong mulutnya, yang ngomong kakinya. Dibuat maksiat semua. Baru mau dicemplungin ke api nerakanya Allah taala. Tunggu bentar. Nih bulu mata ngomong. Bulu mata. Tunggu bentar ya Allah. Ini bulu mata. Bulu. Ya. Pernah tertetes dengan air mata yang aku ini takut kepadamu. Gara-gara setetesan air mata yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak jadi dicemplungin api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan surganya Allah. Tetesan air mata. Kenapa ya tadi itu orang makan, kenapa dia nggak pernah, kenapa dia ketika makan enak dia senang banget, makan nggak enak dia jerit-jerit. Kenapa kita lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala baik yang wajib maupun yang sunnah? Ya, ketika nggak ada rasa kita nggak pernah jerit kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, udah hilang udah. Orang udah pikirin gitu nggak pikir dunia. Ada dunianya, dia nggak pikirin dunianya. Dunianya ada, dia nggak pikirin dunianya. Gitu ya. Itu. Memang benar-benar segala apa yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar untuk menyukuri nikmat yang diberikan, menyukuri nikmatnya. Ya, dan dia selalu waspada karena Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Gitu ya. Muraqabah. Wa kullu ahadi minal mu'minin yu'minu bi anna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Apabila ada seorang mukmin yang diberi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seorang mukmin tadi punya sifat yang muraqabah, la yakhfa 'alaihi syai'un, enggak ada kesamaran Allah Subhanahu wa taala, matanya enggak ada kesamaran udah. Ya. Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah taala di matanya enggak ada kesamaran udah, nyata. Apa nyatanya Allah Subhanahu wa taala? Ya, ada langit, ada bumi, ada langit. Cukup. Nyata ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada tanda kebesaran, lihat tanda kebesarannya Allah taala. Ada langit, ada bumi, ada langit. Ini tanda kebesaran Allah Subhanahu, nyata enggak?
Kok masing orang dia nggak bisa memanfaatkan waktu demi waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Subhanallah. Yang mana nanti orang semuanya dia akan menjerit yang jeritan tadi, yang jeritan yang dia pernah, yang jeritan tadi dia nggak pernah rasakan ketika di dunia, jeritan yang sangat keras banget. Ya. Ketika ruh dicabut, yang jeritannya kita nggak mendengar. Ketika dia masuk kubur, ditutup papan diinjak-injak sama teman-temannya, sama tetangga semua ditinggal. 3 langkah perjalanan terak-terak dia akan menjerit-jerit yang jeritan tadi nggak pernah dirasakan jeritan tadi di dunia. Ketika seorang punya sifat yang muraqabah, tidak akan kata-kata menjerit. Itulah yang diharapkan. Itu ya. Kematian ya itu adalah pengantin. Kematian itu pengantin dalam kitab Ruh. Kenapa pengantin? Orang kita tiap hari ibadah kepada Allah Ta'ala, kita akan ketemu Tuhan kita. Rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kematian. Bagi yang orang muraqabah, bagi orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kematian menakutkan bagi seorang yang dia ya tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mengaku agama Islam tapi meninggalkan apa yang Allah perintah. Oh, takut mati, ya kan? Takut mati, padahal yang mati ya nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Kematian pasti itu datang, nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Pasti yang namanya kematian datang. Itu inilah hebat. Jadi belajar ilmu fikih terus, nggak belajar tasawuf, bego. Ada ilmu tasawuf, ada ilmu fikih, ada ilmu nahu, ada ilmu sorok. Ya, ada ilmu hadis, ada ilmu Quran, tafsir Quran, ada tafsir, ada hadis. Nggak bisa belajar Quran aja tanpa hadis. Karena nggak dijelaskan dalam Al-Quran sholat yang 5 waktu, nggak dijelaskan. Adanya dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ya, yang diajarkan bagaimana tata cara berwudu. Ya, apa yang membatalkan wudu segala nggak diajarkan. Diajarkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau belajar fikih aja hancur tanpa belajar daripada tasawuf. Itu dalam kitab I'anatul Talibin yang namanya aurat laki-laki, leher doang. Ya, tapi dalam tasawufnya nggak punya sopan santun, nggak punya adab, kecuali nggak punya pakaian lagi. Ya nggak apa-apa dulu pakai dah, ini pakaiannya banyak. Ya, praktik ilmu fikih. Oh, praktik ilmu fikih nggak gendeng tanpa ilmu tasawuf. Itu nggak mungkin inti ngaji. Ya kan dalam kitab I'anatul Talibin nggak apa-apa, namanya orang kan peler doang. Aku ngaji sempakan aja ya, ke orang rantiin lo. Ya, lemparin pisang ntar. Hati pikir gila nih ngaji serius nih, pusing malah gue nih. Mau cari tanda tawa aja nih. Gitu kan. Aduh, repot. Orang belajar tasawuf aja, fikihnya atau fikih aja tanpa tasawuf, atau tasawuf aja tanpa fikih, hancur. Jadi dua-duanya saling mengimbangi. Atau sorop aja nggak belajar nahu, nah nggak ketemu. Atau nahu aja nggak belajar sorop. Atau dia belajar Quran aja, dia belajar Quran tapi nggak belajar tafsir Quran. Kata orang nih, kita kembali kepada Quran dan hadis. Lu Quran yang mana? Quran terjemahan lo, bukan Quran tafsir, betul? Harus pakai tafsir Quran, ya, gitu ya, bukan Quran terjemahan, pakai tafsir Quran, banyak tafsir Quran. Bukan terjemahan, yang harus belajar, cari guru, cari sanad, biar selamat, nggak seakal-akal lu, ya kan? Itu tahlilan lah, ya diharomin. Emang tahlil isinya apa? Al-Quran semuanya, dari Malakuluhu, Falak, Anas, segalanya. Ya, kelar tahlil, Allah ma'ausil,
Ya Allah, ku hadiahkan apa yang ku baca buat sipulan hadiah. Awasil sawaban. Sawaban ketika apa yang kita baca, sawabnya hadiahnya buat sipulan. Itu. Makanya seorang yang punya sifat muraqabah, dia muraqabah, mulutnya terjaga, matanya terjaga, kupingnya terjaga, semua anggota tubuh terjaga. Kenapa? Takut dia. Gitu. Karena di hadapan dia ada Allah Subhanahu, no comment. Orang mah dia punya muraqabah, no comment. Ya, orang di komen mulu. Ya. Ya kan? Dia komen mulu, komen ini yang udah ajaran-ajaran yang diajarkan orang-orang dulu, orang baru datang. Betul gak? Orang dulu ajaran baca tahlil, baca maulid, lu komen. Maulid siapa emang? Ya kan? Udah lagi lebaran haji. Namanya kalau nggak komenin lebaran haji, orang pada ribut korban, tapi korban kagak deh. Lu komenin tuh. Orang pada ribut korban, lu korban kagak. Orang bacain ilmu korban, di korbannya kagak. Tuh ya, Rasulullah hebat, nggak ngomong doang, dia berbuat. Rasulullah nggak akan mengucapkan hadis nggak akan terungkap dengan ucapan Rasulullah tanpa perbuatan Rasulullah. Oh, itu. Begitu sih nggak korban yang punya orang. Korban, paham korban, bodoh maknanya dalam. Jangan makna makna Nabi Ismail aja. Dalam makna korban. Inti, apapun tanpa pengorbanan nggak dapat apa-apa. Tanpa pengorbanan nggak akan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Semua berkorban. Ya. Lagi kerja, enak-enak kerja, masuk waktu, berkorban inti. Keluar. Kan berkorban. Masuk waktu, inti masuk waktu. Masuk waktu zuhur kerja, waktu masuk zuhur, masuk waktu asar. Ya. Ente keluar. Jangan pernah takut, itu pengorbanan ente. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berkorban dengan kita. Allah berikan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Andai kata kita hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita enggak terhi. Wallahu akbar. Allah lu berkorban gitu kan. Kenapa ya kita masuk waktu nyantai-nyantai? Ya kan? Itu pengorbanan. Dengan waktu yang Allah berikan yang tadi 50 waktu menjadi 5 waktu. Masih nggak mau juga sholat. Tak gua korban, bukan korban lu. Allahu akbar, subhanallah. Sholat dah. Gitu ya. Harus belajar inti muraqabah, harus belajar. Harus belajar. Kenapa ya begitu? Tadi itu orang muraqabah tadi itu, orang beriman tadi nggak ada kesamaran. Wa ya'lamu annallaha ma'ahu. Aina makanu la yahfa alaihi syai'un min harakatihi wa sakanatihi. Ya, bagi orang yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala punya sifat muraqabah. Wa ya'lamu annallaha ma'ahu. Sungguhnya Allah taala bersertanya. Aina makanu la yahfa alaihi syai'un. Nah, dimanapun anda berada, nggak ada kesamaan min harakatihi wa sakanatihi. Ya, daripada berubahnya dia, tenangnya dia, di situ ada Allah Subhanahu. Allahu akbar. Ya, lu mau akhir tuh hati-hati apa di doa sulhul khatimah, nggak punya rasa kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak punya sifat muraqabah, aduh, masih tos-tosan. Sifat muraqabah lah yang bisa membuat seorang husnul khatimah. Sifat muraqabah lah yang membuat seorang akhirnya baik. Sifat muraqabah lah yang orang tadi akan mendapat mardotillah, ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat muraqabah lah yang menjadi bangsa dan negara aman sentosa. Oh, nggak akan. Orang yang muraqabah dia akan jaga mulut, nggak pernah caci maki. Nggak pernah caci maki di antara satu dan yang lainnya. Oh, dia mikir, masa gue caci maki hambanya Allah? Dia kan hamba, aneh juga hamba. Yang namanya sama-sama hamba tadi itu, ya, la khairan katsiran, nggak ada kebaikan yang besar. Salah satunya islah bainan nas. Ya, ame hamba islah bainan nas.
harus ada perdamaian di antara sesama manusia. Indah gak agama? Ya, dimanapun kemerdekaan, dimanapun kemenangan, negara apapun kemenangan, ada kemenangan di situ. Ya, ada panji-panji Islam, ada nilai-nilai Islam, ada nilai-nilai agama yang dibawa Rasulullah alaihi Allahumma sholli ala Muhammad. Tanpa kemenangan, tanpa ada nilai-nilai Nabi Muhammad. Indah, Islam. Ya udah. Dulu kita musuh, sekarang teman. Enggak musuhan terus. Indonesia sama negara lain. Ya kan? Perekonomian akan macet. Gitu kan? Orang akan bisa pergi haji, udah lewat pergi haji lewat Mekah lo. Ya. Dari Belanda, Imam Cina lain gue tembakin dari bawah lo. Betul gak? Lo gak bisa jalan. Paham ya ini? Itu islah di antara islah. Ya, makanya sifat muraqabah hebat. Lihat seorang hamba, dia hamba, aneh hamba, dia manusia, dia aneh manusia. Masa sampai-sampai manusia ribut? Masa sampai-sampai manusia berantem? Tuh, ntar jadi kacang hitam loh. Astagfirullahaladzim, gue udah Habibullah Haddad nih. Udah ketawa-tawa sama lo. Ini kitab tasawuf ini. Subhanallah. Ya, muraqabah ya. Jadi wa'lamu annallaha ta'ala wa ya'lamu annallaha ta'ala annallaha ma'ahu aina makana la yahfa 'alaihi syai'un subhanallah. Nggak ada kesamaran dimanapun seorang yang muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala lewat antaran guru-gurunya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak ada kesamaran sama sekali. Hadir di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi muraqabah bukan di sembahyang aja. Ya, bukan di lagi sholat aja. Paham ini? Muraqabah bukan di lagi sholat aja. Di mana dia berada, di situ ada Allah Subhanahu. Ihsan bukan lagi sholat aja, paham gue ini? Kadang-kadang orang ihsan di mana lagi sholat, bukan lagi sholat, di luar sholat gimana? Selalu ada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu annallaha ma'ahu. Sungguhnya Allah taala berserta. Oh, aman. Dia akan menjaga dirinya karena dia terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia nggak akan menyakiti orang lain karena dia terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak sembarangan dengan mulutnya segalanya, dengan segala perbuatan yang kurang baik. Gitu ya. Itu. Ya, karena di hadapannya ada Allah Subhanahu wa taala. Ihsan bukan lagi sholat aja, Allah, bukan lagi sholat aja. Kelar sholat, ya, masing. Ya, dia di hadapannya ada Allah Subhanahu wa taala yang dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan akhir hidup kita bisa, amin Allahumma amin. Ya, harapan yang belajar. Muraqabah itu, muraqabah nih balikin. Muraqabah merasa hadir di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, mana terjaga apa namanya, Bik? Terawasi ya? Diawasi selalu sama Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah. Buah dari muraqabah ihsan. Jangan tahu ihsan langsung. Ihsan itu buah daripada muraqabah. Nyolong jangan ihsan langsung tambah muraqabah. Tuh, buahnya muraqabah ihsan. Tuh. Ya, bukan ihsan anaknya Bang Wing, bukan. Muraqabah hasil daripada dia merasa adanya Allah Subhanahu wa taala akan mendapat ya buah dari yang namanya ihsan. Gitu. Ihsan dia benar-benar ihsan, baru yu'minu billah. Dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La yahfa 'alaihi syai'un, enggak ada kesamaran. Allah Subhanahu wa taala di hadapannya tampak. Gitu. Ya, namanya muraqabah. Walakin tetapi as-sa'ni
fi dawami hadas syahid wa husulil samarah allati awwaluha alla ya'mal fima bainahu wa bainallah amalan la yastahi ayyara alaihi rajulan minas sholihin. Seseorang yang dia membiasakan menghadirkan Allah Subhanahu wa taala husulis samarah, akan mendapat buah. Ya, dapat buah, apapun yang diperborong ada buahnya. Yang pertama tadi buahnya tadi ihsan. Seorang yang menghadirkan di mana Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapat suatu buah, suatu kenikmatan yang itu ihsan. Subhanallah. Ya kan? Hanya jangan makna ihsan lagi selagi Allah aja. Ya, keluar sholat tetap kata ihsan wujud. Ya, di kamar mandi tetap kata ihsan wujud. Di kamar mandi, aduh Allahu Akbar. Ya, kamar mandi kita tutupin kan kepala kita kain. Ya kan? Jangan liatin aurat kita. Ya kan? Aurat kita nggak boleh liatin. Kita lihat kotoran kita, nggak boleh. Dongak ke atas. Ya kan? Orang ngaji di mana-mana. Ya, kamar mandi bogel, mau buang air bogel. Ngaji mana-mana kamar mandi bogel, pakai kaos. Sunah ke kopiah. Mau buang air ke kopiah, barangan. Pakai kopiah buang air. Nggak boleh, hormatin. Waspada kita. Ya, coba kita kamar mandi, ada orang mandi kamar mandi, nauzubillah subhanallah min dzalik gitu. Baru setengah keluar tokainya, peluhnya dicabut, dia meninggal, ame tokai keluar setengah, ya kan? Kesianan, ya enggak? Ya Allah, mana lagi di kamar mandi, ya kan? Udah tua, bukan mana pegang titit, pegang punyanya, dia selalu nggak punya duit, dia pegang gudeg-gudeg tuh tai. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh bogel sama mandi. Makanya Sayyidina Ali dibilang karamallahu wajah yang nggak pernah lihat kemaluannya. Seorang yang nggak pernah lihat kemaluannya, dia akan mempunyai sifat pemalu. Orang yang sering lihat kemaluannya, dia nggak punya sifat nggak tahu malu. Padahal dia yang berbuat. Ya, padahal yang namanya sholat, ya perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mengaku agama, nggak sholat biasa aja. Mungkin dia sering lihat pelernya, mungkin dia lihat selain kemaluannya atau kotoran. Gitu. Orang dia akan nggak menilai gini memalu. Banyak orang-orang besar yang dia punya sifat merokobah, ya pasti mandi ke celana, mandinya ke celana. Ini mandi ke celana panjang, celana bahan, mandi ke celana, ya ditutupin kemaluan. Gitu. Ini kan orang yang sering lihat kemaluannya akan gampang hilang ingatannya, gampang lupa. Ya, orang yang sering lihat kemaluannya, pikirannya kadang-kadang kotor. Kotor bukan makna kotor, paham? Kotor bukan makna kotor melihat perkara yang kotor, bukan. Kotor ini dimana dengan segala waktu yang nggak bisa dimanfaati yang Allah berikan kepada dia, pikirannya namanya kotor. Tasawufnya begitu. Orang kotor berikan segala bakal waktu yang manfaat, yang berikan Allah waktu yang banyak sama dia, ya nggak dimanfaati, pikirannya kotor. Gitu. Ya, orang selekatnya dikasih rumah nggak dibersihin, nggak dirapin, tuh rumah kok ditempatin aja, paham? Ya, tapi bersihin nggak kagak, ada sabang, ada sampah semua nggak dibersihin.
Tuh, gitu ya. Makanya kita manfaatkan tadi istilah katanya sapu tuh, nyapuin. Ya, biar kita yang punya sifat muraqabah, merasa hadir Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Awaluha alam ya'mal la ya'mal pima bainahu wa bainallahu amalan la yastahi. Yang pertama, seorang nggak akan hadir pada dirinya, nggak bisa hadir daripada dirinya ketika dia tidak beramal, ketika dia tidak berbuat di antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala amanan la yastahi. Ya, dia nggak punya merasa malu kepada Allah taala. Ayyura alaihi, sungguhnya Allah melihat dia. Segala bentuk yang amal yang diperbuat yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia nggak punya sifat malu. Kita kan lebih takut manusia ketimbang takut Allah Subhanahu wa taala. Kita kan lebih malu sama manusia ketimbang malu sama Subhanahu wa taala. Ya, contoh waktu kerja kita padahal ya masuk ke jam 7. Kita jalan jam 6. Betul? Coba kita jalan jam 7, masuk jam 7, jam 7. Kata bosnya, PA lu terlambat beko. Kenapa giliran dengan Allah Subhanahu wa taala yang sholat tadi jam 3, asar jam 3, jam setengah 3 lewat, maghrib jam 7. Maghrib jam 6 kurang. Sejam sebelumnya kita nggak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lebih takut dengan seorang manusia. Sejam sebelumnya kenapa kita nggak mendekat kepada Allah? Betul? Harusnya sejam sebelumnya. Coba kita jalan kerja jam 7, masuk jam 7, jalan jam 7. Jalanan macet. Betul? Nah, dikiaskan sejam sebelumnya ada yang macet-macet menjadi kita nih, segala dosa-dosa kita sebelum masuk waktu, sebelum panggilan waktu, sejam sebelumnya ya bersihin diri kita, mohon ampun kepada Allah taala, qiraatil Quran, qiraatis sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca semuanya sampai masuk waktu. Begitu. Setelah kata ada macetnya begitu, macet tadi kita manfaatin, begitu, gitu ya. Tuh, sejam sebelumnya kita qiraatul Quran dan sholat sunnah. Itu kenapa nggak begitu? Padahal yang namanya perusahaan manapun, bos manapun nggak bisa menolong kita ketika masuk ke liang kubur. Manrok buka, ya, bukan tanya lo kerja di mana di dunia, nggak ditanya. Waman Nabi Uka, di dunia kerja di mana? Biar kerja, lo kerja jadi apaan? Tuh, ya, jadi OB apa jadi aneh? Direktur, ya kan? Di OB, bego lo. Ya. OB tau gak OB? Ya. Kenapa malaikat? Ya. Orang bego. Ya. Malaikat kejem banget. Kenapa ini kata orang bego? Kan Allah Ta'ala beri melu banyak. Kenapa waktu di dunia segala pemberian Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pada ente semuanya, pada manusia semuanya, daripada akal, pikiran semuanya. Ente buat leha-leha semuanya. Maju tidak bukan urusan Allah, urusan ente. Obi, ya, ya Obi setan. Itu urusan inti, bukan urusan Allah Taala. Maju atau tidak kita di dunia, sukses atau tidak di dunia, bukan urusan Allah Taala, urusan kita. Allah nggak mau mengubah kaumnya, kalau kaumnya nggak merubah dirinya. Itu urusan kita, bukan urusan Allah. Tapi Allah yang punya kan, kita berbuat, Allah yang punya kan kehendak, gitu ya. Aduh. Jadi nggak pernah malu tuh orang tuh, yang tadi nggak bisa punya sifat muraqabah, dia nggak punya sifat malu. Ya segitu ya. Besok lagi malam Jumat ya, nanti lagi Insya Allah kita terusin lagi. Al-Fatihah.